Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Ramdan di channel The Sharpshooter IE. Kali ini kita akan membahas mengenai update di The Sharpshooter IE atau di News IE. Sebelum kita membahas ke update dari EA News ini, kembali saya mengingatkan mengenai konsep dari news trading ya. Detailnya bisa Anda lihat di video saya sebelumnya. Mari kita bahas satu persatu ya. Oke. Di dalam news kembali saya ingatkan di dalam news trading ini yang pertama harus diingat itu tentang cash management ya. Hanya resikokan modal Anda hanya sebesar resiko yang siap Anda tanggung. Artinya ketika Anda biasa trading dengan modal sekian atau $1.000 lah contoh, kita siap meresikokan hanya 3%, artinya di news trading ini kita hanya deposit 3% dari 1.000 itu, yaitu $30. Kalau kita hanya menerima 1%, ya kita deposit hanya $10 aja. Kenapa harus trading news? Karena risk rewardnya ini udah jelas ya. Detailnya bisa dilihat di video sebelumnya. Jadwal news jelas, waktu tradingnya juga jelas, dan eksekusi menggunakan IE, jadi menghindari faktor hope dan greedy. Fitur-fitur di dalam news EA News ini auto TPSL, trailing yang sangat mepet, bisa manual atau secara auto untuk pengambilan keputusannya, single entry ataupun multi entries, misalkan hanya entry biasa atau dengan pending order dengan jebakan basement. Bisa default atau reverse, ini berguna untuk sebagai risk management atau dengan cara di trading balance. Tapi saya ingatkan kalau mau menggunakan di reverse itu gunakan di broker yang berbeda ya. Oke, itu aja. Kita langsung masuk ke fitur-fitur yang ada di EA yang sekarang ya. Sebagai informasi, update untuk saat ini meliputi satu sinkronisasi dengan jadwal news di web Forex Factory. Kalau dulu kan awal-awal itu kita harus memilih tanggalnya, setting jam dan menitnya. Untuk sekarang langsung sinkronisasi ke Forex Factory. Tapi yang jadi masalah di Forex Factory itu nggak semua news high impact itu layak untuk ditembak atau memiliki pergerakan yang signifikan. Nah, di fitur terbaru ini kita bisa konfirmasi apakah ini mau ditembak apa enggak gitu. Langsung aja kita lihat, kita attach dan kita masukkan passwordnya dulu sesuai dengan yang sudah Anda terima ya. Ini password, kemudian ini untuk settingan pending ordernya kalau mau pakai pending order. Nah, di sini ada yang baru ini dari mulai sini ya. Pemilihan newsnya. Ini kita mau ngambil high impact, medium, low, speak, dan holiday. Tapi karena kita trading hanya mengambil yang pergerakan besar, jadi saya sarankan hanya ambil yang high impact atau speak. Speak pun kita pilih nanti ya. Hindari temukan dengan keyword tertentu atau hindari keyword tertentu, news tertentu. Ini news dari negara mana aja yang mau kita scan, dari US, dari Euro, Pound Sterling, New Zealand, dari Jepang, Australia, dan seterusnya. Karena ada Cina juga kita post. Nah, untuk yang alert ini mau berapa jam sebelum news ada pemberitahuan. Pemberitahuannya kemana? Itu bisa muncul di pop-up alert di MT4 itu, ataupun ke MT4 Mobile, ataupun ke Telegram. Ini mau ditampilin apa enggak? Nah, kalau mau dimasukin ke Telegram, harap masukin dulu tokennya ya, token Telegramnya. Nah, ini biarkan di default. Nah, ini confirm to trade on active news event, artinya
sebelum ketika news mau rilis itu akan ada konfirmasi dulu. News ini mau ditembak atau enggak. Kita lihat nanti contohnya. Tapi kalau ini di false berarti di setting ke false berarti dia langsung otomatis mempersiapkan untuk eksekusi di news yang akan datang. Change active chart automatically artinya ketika ada news US yang mau ditembak ini pair apa gitu. Ketika ada news dari Euro ini yang mau ditembak di pair apa. Dan begitu seterusnya. Jadi kalau ini dibikin true artinya IE akan merubah chartnya langsung secara otomatis. Jangan lupa ini dicentang semua. Setelah selesai langsung oke. Nah di sini kelihatan upcoming news country itu berasal dari Australia dan impactnya high ya, kelas high impact. News event time-nya jam lokal ini jam 8.30 9 waktu Indonesia bagian Barat, besok tanggal 5. Newsnya jenisnya RBA Monetary Policy Statement. Nah, karena ini nggak ada data ya, statement ini. Karena nggak ada data. Nah, yang contoh yang tadi kayak gimana? Ini chart aktif kan GBP. Nah, newsnya dari Australia. Artinya kita setting kalau ini dibikin true, nah karena newsnya dari Australia nanti dia akan merubah secara otomatis ke pair AUD USD. Kapan? Tepatnya di hour before alert. Kalau ini kita set ini kan berapa 7 jam lagi ya. Contoh ini kita 8 jam. Berarti sekarang ya. Pop up alert dibikin true. Oke, semuanya. Nah, ketika ini terpenuhi nanti langsung ganti chart. Kita coba oke. Nah, ini warning dari sharpshooter. Nah, ini warning ada sekian jam dan sekian menit menuju rilis news, jenis newsnya dari mana, impactnya high, ini detailnya, langsung berubah otomatis ke chartnya langsung karena kan tadi chartnya GBP ya, karena kita setting secara otomatis langsung berubah ke AUD USD begitu. Nah, ketika ini dibikin false, confirm to trade on active news event, ini dibikin false, artinya langsung secara otomatis trade news is activated. Tapi kalau misalkan ini dibikin true, nanti ada pemberitahuan dulu muncul di layar, kita mau trade news ini atau enggak, yes or no. Kalau no berarti gak bakalan ditembak. Kalau yes berarti langsung aktif dan siap-siap ketika jam 8.30 IE akan eksekusi. Nah, detailnya saya akan memberikan satu gambaran tadi ketika live trading di GBP official bank rate ya, jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Videonya akan setelah ini saya perlihatkan. Nah, ada hal yang sangat penting yang harus diperhatikan karena ini sinkronisasi dengan web forex factory dan sinkronisasi dengan jamnya. Harap diperhatikan sebelum setting ini dipastikan dulu jam udah sinkron. Bisa masuk ke setting di menu start, time and language, masuk ke date and time, ini langsung diaktifasi, dibikin on ya secara otomatis. Kalau di PVS biasanya adanya di sini, sama aja lah ya. Setting ini di time and language juga sama. Ini dibikin set time automatically dan time zone-nya dibikin automatically juga.
biar langsung sinkron. Nah, untuk mengetahui ini sinkron apa enggak, bisa dilihat di detiknya. Kalau detiknya sama, berarti udah sinkron. Tapi kalau detiknya berbeda jauh, sampai berapa detik, nah itu belum sinkron, dipastiin dulu. Kalau biasanya di PPS memang ada perbedaan waktu ya, makanya harus diperhatikan. Oke, mungkin itu aja. Semoga besok news dari Australia ini, RBA Monetary Policy Statement, bisa memberikan reward yang maksimal. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam profit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah. Saat kau berlari mengejar anganmu dan tak pernah sampai, ya sudahlah. I wanna be